dulu. Jadi ketika lu punya budget ini, lu ikutin budget lu bulan depan. Jangan budget lu itu misalnya untuk makan 2 juta, terus lu kepikiran, "Oh ini karena diajak teman ada 150.000." Jangan, ikutin budget. Kan lu di level 1 survival. Step 2 ya, lu harus perang secara total sama semua hutang-hutang lu. Ini banyak yang keliru, ketika dia masih survival, dia mau coba untuk berinvestasi. Padahal dia masih punya tumpahan hutang nih, ya. Jadi kalau lu punya hutang, contohnya ada hutang 5 juta nih sama orang A, ada hutang 15 juta nih, kartu kredit, ada hutang 50 juta, ya misalnya untuk yang lain lagi. Walaupun bunganya paling besar misalnya kartu kredit, lu bukan lunasin yang kartu kredit dulu. Lu lunasin adalah hutang yang paling kecil. Jadi 5 juta dulu, 15, lalu 50, ya. Ini berapapun angkanya, misalnya 3 ada 5, lu selesaikan dari yang paling kecil, ya. Karena secara mentalitas manusia, ketika lu berhasil selesaikan satu hutang, lu kan pede untuk bisa selesaikan hutang yang lain. Jadi step 1 lu harus punya budget, step 2 lu harus perangin hutang-hutang lu. Dan yang ketiga, lu bangun fondasi kecil, ya. Ini ibaratnya kita sebutnya fondasi, ya. Ketika lu punya fondasi ini, lu akan hidup lebih nyaman. Fondasi ini adalah uang tabungan lu, ya. Ini tidak perlu diinvestasikan dulu, at least lu ada 10 juta gitu di tabungan. Angka yang lu nyaman terserah, mau lu misalnya gaji 50 juta, angkanya misalnya 100 juta terserah. Tapi lu harus punya fondasi. Jadi 3, senjatanya cuma 3. Nggak ada cara lain ya, ini nggak ada cara lain untuk keluar. Lu harus lakukan 3 ini. Ini nggak masalah gaji lu berapa, nggak masalah income lu berapa, ini masalah mindset. Karena banyak orang gajinya 50 juta, kayak gue bilang tadi, dia cicil rumah 30 juta. Dia cicil mobil 10 juta. Uangnya sisa 10 juta, itu udah stres dia abis itu. Setelah lu terapin 3 basic tadi, lu akan naik ya, ke namanya financial stability gitu. Ini level mulai stabil gitu. Lu nggak terlalu ngarep sama gaji kayak bulan ke bulan. Lu nggak terlalu ngarep sama misalnya, oh harus dapat bonus untuk lu bisa bayar sesuatu. Ini zona yang orang bilang kelas menengah gitu kan. Atau biasanya disebut upper middle. Ini orang-orang yang kalian lihat mungkin punya mobil keluarga ya, LCGC, ini datang ke mall, makan di mall. Ini levelnya financial stability. Ini orang-orang yang hidupnya udah ibaratnya stabil nih, kata orang banyak tuh stabil. Tapi ini zona sebenarnya zona tipuan ya. Banyak orang yang nggak sadar mereka masuk ke perangkap di zona ini. Mereka kira mereka udah made it gitu. Di hidup ini mereka udah sukses gitu. Walaupun lu udah nggak bingung nih di zona ini untuk sekedar bayar internet, bayar listrik. Tapi lu itu masih satu kejadian lagi ya, lu balik lagi nih, lu balik ke survival lagi. Jadi satu tai yang dilempar aja lu balik ke survival di era ini. Makanya gue bilang ini zona penipuan gitu. Stabilitas ini fana. Ketakutan lu di sini masih nggak hilang ya. Iya, lu bisa punya baju yang lebih bagus dibanding orang yang di survival. Lu bisa beli tas yang lebih bagus, lu bisa naik mobil sedangkan mereka naik motor. Tapi di zona